tepuk tangannya dari Palembang. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Satu nyawa melayang, siapa yang menanggung dosanya? Nah sekarang kita lanjut, kita punya video tayangan lagi tentang sudah tua pun harus menanggung sakit sendirian. Nauzubillah, subhanallah. Ini dia tayangannya. Mudah-mudahan Allah selalu kasih rezeki buat kita semuanya ya Bu ya. Amin. Jangan sampai nanti di hari tua kita nggak diurusin sama siapa-siapa. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada dalam kitab Marakil ya disebutkan siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim terhindar dari 4 penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin di hari tua. Masya Allah, amin. Tapi ini kan Masya Allah ya, kita kan harus ambil contoh nih Bib nih ya, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Seandainya nih mungkin teman kita Ustadz Maulana di hari tua gitu ya kan. Terus dia sakit, terus ditelantarin sama keluarganya. Kok bisa? Allah. Kan kita kan lagi ini istilah doang. Jangan ngomong begitu. Kalau kita nanyain orang nggak boleh. Contohnya nanti jadi fitnah. Kita contohnya orang sendiri aja. Boleh kan? Tapi Ustadz Maulana disayang seluruh Indonesia. Sayang seluruh Indonesia. Cuma kalau sampai ditelantarin gitu kan, terus sampai membahayakan nyawa. Kira-kira boleh nggak kalau saya ikut campur gitu Ustadz Maulana? Mau izin dong penjelasan Ustadz. Oh karena beliau yang jawab ya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Karena kan beliau motosia. Oh gitu. Kepada semuanya, jikalau ada yang melihat ada orang yang terlantar sakit sehingga membahayakan jiwa, boleh nggak kita ikut campur? Jawabannya boleh. 1, 3. Boleh. Boleh nggak kita ikut campur? Boleh. Hah? Minta diulang lagi. 1, 2. Coba pakai semangat. Suaranya kencang biar kedengaran di mic. Ayo Ustadz ngomong lagi coba. Kak nih, jikalau kita melihat ada orang yang menelantarkan orang sakit hingga ingin membahayakan jiwa, apakah kita boleh ikut campur? Boleh. Kenceng ya. Boleh. Ibu yang itu salah belok yang lain kanan. Ada yang belok sendiri, Iya. belok ke kiri. Hah? Kelakuan mama. Dengerin. Ada namanya empati. Kepedulian itu penting. Kita ini makhluk sosial. Saling peduli. Tidak boleh bermasa bodoh. Memangnya kalau ibu, pokoknya nafsi-nafsi. Nanti kalau mau mati jalan sendiri. Kan kita butuh bantuan orang. Betul. Mohon maaf. Maka secara hukum kita sudah zolim. Karena melihat adanya, apalagi orang yang membutuhkan. Tadi sudah jelaskan Ustaz Sam. Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jikalau ada yang sudah menyelamatkan, selamatlah. Kemarin ada kecelakaan kan. Aku lewat di mobil. Wah. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang bantu. Jadi lewatlah saya. Oh itu kan cuma alasan Bapak aja. Nyari orang dulu. Coba seandainya nggak ada yang bantu. Ya turun. Yakin? Yakin. Masa sih? Karena kan udah banyak yang turun. Kalau kita turun semua kan jadi macet jalanan. Alasan. Jadi yang pertama, ini bagaimana bentuk apa? Kezaliman jikalau kita membiarkan. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Habib Abdullah. Penyebab meninggalnya seseorang karena kita tidak peduli. Hati-hati. Apalagi, mohon maaf fardu kifayah. Kalau sudah ada alhamdulillah aman. Tapi kalau tidak, berdosa satu orang itu, satu kampung itu. Apalagi, yang berikutnya adalah ini disebut empatinya. Perasaan dari diri kita. Sayang loh, pahalanya besar menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Menghilangkan nyawa satu manusia bagikan menghilangkan nyawa seluruh generasi. Hati-hati. Jadi ini pertanggungjawabannya sangat besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? 1, tindakan. Ada namanya dulu waktu kita sekolah itu P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Tolong dia, bantu dia sebisa mungkin. Kalau memang sudah tidak bisa, lakukan hal yang kedua. Ingatkan orang untuk bantu dia. Makanya ada donasi dan sebagainya. Sekarang enak ada sosial media. Yang ketiga, apa? Laporkan, minimal telepon ambulans, minimal laporkan ke dokter dan sebagainya yang kita bisa kenal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mohon maaf, ini yang doakan. Doakan, kita harus mendoakan.
Kemarin aku ceramah tuh, ya Allah, marbotnya meninggal. Ternyata mantan marbot nggak tugas lagi di situ. Kan kalau marbotnya meninggal, kemana kita nggak jadi nih pengajian? Ternyata mantannya pernah marbot di situ. Tapi kita tetap doakan. Artinya apa? Ada care. Apa? Care. Apa? Hah? Apa sih Bu? Ibu. Oh, muncrat Bu, muncrat. Ada care. Care Care. itu care. Care itu kepedulian. Peduli. Bayangkan ada orang masuk surga disebabkan karena memberi minum anjing. Bagaimana kalau orang menyelamatkan jiwa? Masya Allah. Jiwa, satu jiwa itu mahal. Nggak main-main Nggak itu. Dia ingat Iya. siapa tuh? Hambanya Allah. Masya Allah. Hati-hati loh. Kenapa Ustaz? Yang paling bahaya Heeh. kalau dia ngadunya sama Allah. Waduh. Orang-orang di sini tidak menolong saya ya Allah. Waduh, bisa dikasih azab nanti satu Nah, itu kampung itu. bahaya. Nauzubillah min Bahaya. zalik. Orang melapor aja sama kantor polisi, pasti berhadapan polisi, apalagi berhadapan sama penciptanya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Maulana udah diingatkan. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Kita lanjut lagi, kita panggil Habib Abdullah. Bib, mohon izin Bib. Siap, siap, Waduh. Bang Fadli. Ini kita bicara masalah tentang orang yang sakit. Orang yang sakit kan kita sering dengar ya. Orang sakit meninggal dunia, insya Allah meninggalnya itu husnul khotimah. Amin, ya Amin. Digugurkan dosa-dosanya sama Allah. Nah pertanyaannya kalau dia udah sakit, ditambah lagi dizolimin sama netizen, sama orang-orang, atau sakitin sama orang lain sampai akhir hidupnya, apakah pahala derajatnya jadi makin berlipat-lipat ganda di mata Allah atau bagaimana Bib? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Baik. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Nah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena inilah puncak kesuksesan. Sukses itu bukan berarti orang punya harta yang banyak, ya, net worth-nya paling tinggi, terus lagi punya supercar yang banyak, bukan ya. Tapi dia berhasil untuk wafat dalam keadaan husnul. Apalagi kayak Ustadz kita, Ustadz Maulana. Ninggalkan amal jariah, sekolahan dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan terus ya. Amal jariah datang terus buat kita. Amin ya Rabbal. Nah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lagi sakit. Sebagaimana saya pahami daripada apa yang diuntaikan oleh Al-Imam Ibn Atta'il Askandari dalam hikmahnya, idza fatahallah laka wujhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluk. Jika Allah telah membukakan pintu perkenalan, maka jangan ragu dengan dikitnya amalmu. Maksudnya pintu perkenalan di sini apa? Salah satu yang dikomentari oleh para pengomentar dalam kitab Al-Hikam ini, mereka sebut adalah rasa sakit. Karena apa? Karena ketika seseorang sakit, dia sadar bahwa ada kelemahan di dalam dirinya. Sehingga dia yakin yang memberikan kekuatan adalah Allah. Yang memberikan kenikmatan adalah Allah. Tengah dicabut nikmat itu sedikit demi sedikit oleh Allah. Sehat dicabut sedikit. Nikmat dia bisa ketawa dicabut sedikit dengan rintihan rasa sakit. Dia bisa tadinya mungkin duduk dengan nyaman, mungkin gak duduk lagi tapi terlentang keadaannya karena sedikit demi sedikit dicabut nikmatnya oleh Allah. Tapi apabila hati dia mengimani, meyakini bahwa inilah ketentuan dari Allah, maka akan digantikan hal tersebut dengan ibadah layaknya ibadah seluruh makhluk ciptaannya Allah. Ya, dalam beberapa untayan para alim ulama mengomentari, bahkan ada seseorang ya yang menganggap tadi kita tahu Ustadz Syam ada menyampaikan sakit itu terkadang kayak penyucian diri ya. Dicuci dosa-dosa kita. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya keyakinan bahwa rasa sakit ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap dirinya. Dan juga ya, alhamdulillah juga kadang-kadang rasa sakit mengingatkan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Akhirnya sadar diri. Tadinya mungkin kalau ada kesempatan, oh bisa jalan ke sini, bisa ke sini, bisa ngomongin ini, bisa ngomongin ini. Akhirnya gara-gara ada rasa sakit, nggak jadi semuanya.
Diganti hal tersebut dengan apa? Dengan pengakuan bahwa kekuatan hanyalah daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau kita lagi ada rasa sakit yang menghampiri kita, selalu ingat bahwa sakit ini merupakan pemberian Allah dan yang akan memberikan kesehatan juga Allah. Oh iya. Buat jamaah Islam itu dan di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang temanya satu nyawa melayang, siapa yang menanggung dosanya. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.